Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan yaitu wawancara tahap 3. Yang kemarin di tahap pertama adalah dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai manajerial. Dan yang kedua kemarin dengan Bapak Pengawas Korwil. Ini yang ketiga adalah wawancara dengan teman sejawat untuk pendalaman, yaitu pendalaman tentang penentuan solusi. Di sini kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Intan Permatasari SPD. Beliau ini adalah guru kelas 3 saat ini dan beliau merupakan guru yang telah mengabdi selama 5 tahun sejak 2018. Untuk sebelum kita laksanakan wawancara, monggo Ibu Intan Permatasari untuk sedikit memperkenalkan diri, menyampaikan profilnya supaya pemirsa nanti mengetahui siapakah narasumber kali ini. Monggo Ibu Intan, saya persilakan. Selamat siang, nama saya di sini Intan Permatasari. Saya mengajar di kelas 3 di SD Negeri Telagowo 1. Untuk pendidikan saya sebelumnya itu di Universitas PGRI Semarang, lulusan tahun 2018. Jadi setelah saya lulus itu di bulan April, kemudian saya bulan Juli sudah mulai bekerja di SD ini. Dan di 2021 alhamdulillah saya keterima jadi P3K. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Intan Permatasari, dan sekaligus beliau adalah alumni dari Universitas PGRI. Jadi tempat kami PPG juga, dan sekaligus tempat kami di Chandra dimukakan saat ini di PPG 2022. Oke, Ibu Intan Permatasari, di sini ada beberapa hal pertanyaan yang untuk mengurai sebuah menentukan solusi dalam kegiatan pembelajaran baik yang saya alami maupun Ibu Intan sendiri yang Ibu alami. Akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, Bu. Ya. Dalam hal kegiatan belajar mengajar, Ya. bentuk perangkat pembelajaran yang inovatif yang telah Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Mohon penjelasan. Menurut saya selama mengajar itu, saya ketika mengajar menggunakan media, model, terus perangkat pembelajaran, metode itu berbagai macam sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Pak. Jadi misal dalam materi dalam kelas 3 itu ada materi sifat benda, contohnya sifat benda cair, benda padat, dan benda lainnya itu saya menggunakan media yang bisa membuat anak itu paham akan materi yang saya jelaskan. Contohnya medianya itu ya media konkret, karena kelas 3 itu berpikirnya masih abstrak. Kadang ada juga yang udah konkret berpikirnya, tapi ada yang masih abstrak. Jadi di sini saya menerapkan media yang sesuai dengan karakteristik anak kelas 3. Jadi saya menggunakan media konkret. Jadi ketika saya menjelaskan, anak-anak langsung paham apa yang saya jelaskan. Jadi melihat langsung, oh seperti ini. Proses perubahan benda dari cair ke padat, apa padat ke cair gitu, Pak. Nanti inovatifnya di sini adalah untuk menarik supaya anak itu antusias, semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya, Oke. Pertanyaan yang kedua, Bu, tentang pendalamannya di sini, yaitu tentang pembiasaan Ibu ketika mengajar. Lebih cenderung banyak di dalam kelas atau variasi di dalam kelas sekian persen, di luar kelas sekian persen. Dalam kegiatan seharinya bagaimana, Bu? Kalau saya saat mengajar itu cenderungnya itu 80% di kelas dan 20%-nya itu di luar kelas, Pak. Jadi sesuai materi lah yang saya ajarkan.
oh misal materinya harus mengajar di kelas ya berarti saya di dalam kelas. Ketika di luar harus di luar kelas Pak. Contohnya ya ada tema 3 atau tema 2 gitu Pak. Mengenal lingkungan di sekitarku atau benda di sekitarku kayaknya Pak. Jadi di situ saya kan bisa mengajarkan siswa saya untuk keluar sebentar, melihat apa saja sih yang ada di sekitar sekolahan kita, seperti itu Pak. Jadi siswa langsung tahu, nggak cuma membayangkan tapi bisa melihatnya langsung. Oh seperti Konkret, ini, oh konkret. Karena kan di dalam kelas 3 kan kadang masih berpikir secara abstrak Pak. Ketika beberapa anak yang kita anggap itu belum memahami secara substansi materi yang kita sampaikan, untuk tidak lanjut pembelajaran kepada anak yang kita anggap itu nilainya rendah, kira-kira apa? Ketika saya mengajarkan misal sudah mengenalkan di luar kelas kok siswa belum paham, nilainya masih rendah, jadi saya mengulanginya Pak. Kayak apa Pak namanya? Remedi lah. Tapi dengan cara mengajarkan kembali apa yang materi saya sampaikan tadi kok belum paham, berarti kan siswa itu mungkin tidak paham dengan cara saya mengajar. Jadi saya berinovasi lagi dengan cara misal memberikan gambar, suatu gambar atau menggunakan media lain seperti make a match atau picture and picture, apa menggunakan media audiovisual, menayangkan proyektor. Kemungkinan ya insya Allah muridnya nanti mungkin bisa memahami Pak. Jadi tidak lepas juga dari teknologi informasi Bu. Iya, Kita menggunakan laptop, menggunakan internet, menggunakan layar proyektor gitu. Masih banyak lagi. Untuk penggunaan IT itu sendiri ketika pelajaran tertentu yang sering digunakan untuk penggunaan proyektor itu di pelajaran apa? Di pelajaran itu Pak, kadang matematika Pak, kayak menyediakan gambar. Misal ini nanti dikurangi ini jadinya berapa. Kadang kan siswa kan masih belum paham kan Pak kalau langsung angka. Jadi kita menggunakan media gambar, yaitu seperti tadi siapkan proyektor dan lain-lain lah Pak. Jadi membuat gambar-gambar menarik dalam bentuk slide gitu Bu. Begitu Pak. Kaitan tentang media yang menarik, biasanya yang Ibu gunakan untuk media pembelajaran, misalnya yang tadi yang terlihat langsung bisa dipraktekkan, media yang bisa Ibu pakai apa? Medianya itu saya selama ini ya Pak paling mudah itu menggunakan media konkret Pak, karena ya mungkin lebih mudah dicari, tidak usah ribut untuk menyiapkan. Jadi sesuai kebutuhan yang ada di lingkungan ya. Menyesuaikan lingkungan saya kok adanya bisa besok pagi saya mengajar penjumlahan atau pengurangan, saya apa menggunakan kelereng, kadang saya menggunakan buah-buahan jeruk kecil-kecil itu. Jadi nanti saat di dalam kelas siswa tuh bisa mencoba sendiri, bisa ada 5 jeruk dikurangi 3 jeruk itu jadinya berapa. Nanti kan lihat langsung jadinya 2, jadi siswa mereka langsung apa sesuai aktivitas dalam kehidupannya dia lebih mudah mengingat perjumlahan. Iya betul. Tentang kaitan tentang literatur atau referensi buku yang kita pakai, apakah cukup mengandalkan buku guru atau modul pembelajaran yang ada di kelas atau yang disediakan sekolah, atau juga cari referensi yang lain? Kalau selama ini saya itu buku yang disediakan sekolah itu kadang tidak mencakup materi yang ingin saya sampaikan Pak, minim sekali. Jadi saya terkadang mencarinya di internet, mencari download apa saja Pak yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Jadi materinya tuh yang saya sampaikan tuh luas, nggak monoton yang di buku-buku itu saja. Jadi mau nambah pengetahuan siswa semakin luas. Ada tampilan-tampilan videonya juga Bu? Itu pasti Pak. Ketika di kelas, ya intinya kalau ada misal pelajaran yang harus menggunakan gambar, pasti saya menggunakan proyektor atau gambar lainnya. Jadi agar memudahkan siswa untuk memahami apa yang saya sampaikan. Dan anak tambah lebih bersemangat menyaksikan itu ya. Pasti bisa di sisi lain
menghibur, di sisi lain juga ada warna macam-macam, iya, dan ada cerita khusus yang bisa dipikirkan itu iya, teringat. teringat di memorinya. Oh Betul. iya, saya diajar Bu Intan dulu seperti ini. Jadi siswa ketika misal dikasih pelajaran pertanyaan atau ulangan, jadi siswa merekam, oh dulu aku diajar Bu Intan seperti ini. Jadi teringat terus. Untuk yang kaitan tentang anak yang membacanya itu masih kurang, tindak lanjut untuk mengejar ketertinggalannya yang dipakai cara metode yang bagaimana? Kalau saya itu tidak mungkin ya Pak, ketika saya ada jam kelas, saya hanya condong ke satu murid saja untuk mengajarinya membaca, itu tidak mungkin. Jadi saya selama ini ketika ada 3 murid saya yang di kelas itu masih belum bisa membaca, itu ketika pulang sekolah, teman-temannya sudah pulang, tapi untuk pengecualian untuk 3 anak ini saya suruh untuk di kelas dulu. Kasih jam tambahan? Iya, gitu. kasih jam tambahan lah. Jadi saya bisa mengajarnya dengan maksimal agar tidak ketinggalan pelajaran Pak. Ya karena itu ketika siswa tidak bisa membaca, pasti akan ketinggalan pelajaran terus menerus. Seperti itu. Jadi ya solusi saya yaitu menambah jam pelajaran. Jadi siswa yang belum bisa membaca saya ajari membaca satu demi persatu gitu Pak. Itu ketelatenan dan menyita waktu Bu Ji. Iya. Di sisi lain kadang anak itu, Pak sudah siang mau pulang lapar gitu. Iya. Di sisi lain kadang kita dikejar target bahwa anak ini harus bisa membaca supaya nanti di kelas atasnya tidak ada kendala gitu. Dan juga ketika di kelas pun bisa mengikuti teman-teman yang lain Pak, karena kasus di kelas saya itu seperti ini, ada 3 siswa yang belum bisa membaca. Jadi saat pelajaran itu misal siswa lainnya itu sudah selesai tapi dia belum selesai Pak, sampai jam pelajaran, sampai jam istirahat pun kadang anak masih mengerjakan Pak, karena teman-teman sudah istirahat, dianya sendiri belum. Masih bertahan di dalam kelas ya? Kadang sampai pulang pun masih mengerjakan. Karena apa? Karena menulisnya, kadang menulisnya itu satu persatu huruf, jadi kan menyita waktu yang sangat lama Pak. Itu memang kesabaran guru yang diuji dan ketelatenannya juga ya. Setelah itu juga gini Pak, kalau saya tidak memberikan jam tambahan saat pulang sekolah, itu juga ketika saya mengandalkan ibunya atau orang tuanya di rumah, itu kadang ada orang tuanya yang bekerja, ada orang tuanya yang merantau atau kemana, tinggalnya kadang sama mbahnya. Kadang kan mbah kan tidak telaten seperti orang tuanya, kadang ibunya pun atau orang ngomong gitu ya. Yang penting ngomong. Kadang malas untuk mengelaskan, oh les di siapa gitu kan, seharusnya kan seperti itu Pak. Tapi kadang orang tuanya sampai di rumah tinggal capeknya, anak kelihatannya juga sudah disekolahkan gitu. Belajar ternyata pun terbengkalai Pak, nggak terurus waktu malam, harusnya kan belajar, tapi orang tuanya sudah capek. Jadi dengan tambahan jam di luar jam pembelajaran, anak dikasih latihan tersendiri dan dibimbing gitu. Dalam hal kaitan di sini hubungan antara metode pembelajaran yang menarik atau pembelajaran dengan inovatif supaya anak itu antusias. Agar anak antusias dan mudah memahami pelajaran yang telah ibu ajarkan, kira-kira apa yang dilakukan supaya anak itu tetap paham dalam metode inovatif yang selama ini dilakukan? Ketika seperti ini, ketika saya di kelas itu kan sudah mengetahui karakter anak saya, anak didik saya itu seperti apa. Oh, sukanya itu melihat gambar-gambar sesuai materi, jadi siswa langsung paham. Ada yang cuma diberikan metode ceramah, siswa langsung nyentel, tapi ada sebagian lagi yang harus diberikan suatu gambaran baru siswa itu mudeng Pak. Jadi di sini sebagai guru itu saya memberikan materi ya sesuai dengan metodenya, itu sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Misal metode ceramah, sesudah ceramah tadi saya menggunakan model picture and picture. Jadi setelah diceramahi Pak, mendengarkan, siswa itu langsung melakukan di video picture and picture, menghubungkan satu dengan gambar yang lain, mencocokkan itu seperti apa. Jadi di sini saya bisa mengetahui, oh anak saya yang belum bisa yang mana, jadi bisa saya evaluasi lagi. Terima kasih Ibu Intan Permatasari
dari 5 poin yang kami tanyakan, baik itu tentang perangkat pembelajaran, bagaimana membangkitkan antusiasme yang dipakai di dalam dan di luar kelas, telah terjawab dengan gamblang. Dan yang saya alami di kelas saya sendiri, bahwa pembelajaran itu memang butuh ketelatenan dan materi yang kita sampaikan harus tepat. Ketepatan di sini ada juga digolongkannya, ada dua, yaitu digolongkan tingkat kemampuan anak yang enggak sama. Dari itu kira-kira untuk menyimpulkan pembelajaran dalam satu hari supaya pembelajaran itu nantinya bisa step kita lancar. Gambaran sederhananya dari A sampai Y dalam satu pembelajaran, kira-kira urutannya seperti apa? Urutan ketika ibu mengajar dari awal, mulai dari pembiasaan, terus mulai pengajaran, terus dimulai dari persepsi gitu. Gambaran sederhananya seperti apa? Ketika masuk kelas itu saya biasakan untuk berdoa dulu, ya membaca Al-Qur'an, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mas PPK, Salam PPK, biar anak tuh semangat dulu Pak, semangat dulu, komunikatif dulu ya. Iya, setelah itu ya biasa saya absensi, kemudian saya tanya kesiapannya gitu. Iya, sudah siap belajar apa belum? Kalau belum, saya menggunakan kayak nyanyi-nyanyi dulu Pak, biar anak tuh semangat dulu. Senang dalam kelas. Senang dulu. Jadi ya itu bisa menimbulkan partisipasi atau antusias siswa dalam belajar. Kemudian saya absen. Setelah itu ya menanyakan pembelajaran, mengaitkan pembelajaran yang kemarin dengan hari ini tuh gimana, biar cocok lah Pak, biar melanjutkan. Seperti itu. Kemudian ya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang saya materi saya ajarkan, menyiapkan media, kemudian modelnya. Jadi seperti itu Pak. Demikian uraian singkat dari apa yang kita temukan untuk menemukan solusi tentang perangkat pembelajaran, bahwa pembelajaran memang harus selalu menarik, anak harus antusias, dan pemahaman anak itu kita utamakan. Itu sedikit waktu yang kami peroleh dari narasumber. Terima kasih Ibu Intan Permatasari yang telah meluangkan waktunya dalam wawancara siang kali ini. Sekali lagi saya minta maaf karena sangat memaksa waktunya, memaksa kelonggarannya karena dikejar tayang waktu harus dilakukan siang kali. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara kami. Semoga ke depan lebih baik lagi. Sampai jumpa.